Perjanjian Romloyen menjadi perjuangan diplomasi Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Dari kedua perjanjian tersebut, secara de facto, wilayah Indonesia yang diakui semakin mengecil dan pada akhirnya Belanda mengingkari perjanjiannya sendiri melalui agresi militer. Puncaknya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menguasai ibu kota Indonesia di Yogyakarta melalui agresi militer Belanda II. Jenderal, sebaiknya Anda istirahat, karena kondisi Anda belum sepenuhnya pulih. Ini bukan waktu yang tepat untuk memaksakan diri. Dokter, saya menghargai perhatian Anda, tapi saya tidak bisa tinggal diam. Tanah air kita sedang diserang. Mas, tolong dipertimbangkan kembali. Jika terjadi sesuatu padamu, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini? Siti, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi, Kapten Joko Pranolo, segera siapkan kendaraan sekarang. Baik, Jenderal. Jenderal, apa yang Anda lakukan di sini? Kondisi Anda masih sangat lemah. Kenapa Anda tidak beristirahat saja? Tuan, saya tidak punya waktu untuk beristirahat sekarang. Saya harus ikut segera bergabung dengan pasukan untuk bergerilya. Tanah air kita sedang terancam. Saya harus segera bergabung. Jenderal, saya memahami semangat Anda. Tapi Anda masih sakit. Tubuh Anda belum sepenuhnya pulih. Saya akan memanggil dokter Belanda untuk merawat Anda. Pulang dan beristirahatlah. Tuan, penyakit saya tidak terlalu penting untuk saat ini. Saya lebih memilih melawan penjajah daripada melawan penyakit saya sendiri itu. Saya mengajak Tuan Presiden dan Wakil Presiden untuk ikut bergabung dengan saya dalam perjuangan ini. Kita harus bergerilya bersama, Tuan, seperti yang telah kita janjikan kepada bangsa ini. Dirman, engkau seorang prajurit. Tempatmu bukan tempat pelatihanku. Aku harus tinggal di sini dan mungkin bisa berunding untuk ikut serta memimpin rakyat ini. Itulah tempat kita masing-masing. Saya akan melanjutkan perjuangan ini, Tuan. Di medan perang, kemenangan kita ada di sana. kamu akan segera berangkat lagi, Mas. Bagaimana keadaanmu? Aku sehat, hanya perlu beberapa waktu untuk mempersiapkan diri. Semoga perjalananmu aman. Aku dan anak-anak akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Siti. Semoga kita bertemu kembali. Jaga anak baik-baik. Baik, Mas. Maka, dimulailah perjuangan Jenderal Sudirman dalam bergerilya. Namun, di balik perjuangan di medan perang, Belanda dengan dukungan sekutu berusaha menekan Indonesia dengan berbagai cara. Dalam situasi yang semakin genting ini, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan Perdana Menteri Syahrir ditangkap. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Kami di sini akan membahas tentang masalah Belanda, Pak. Pak, Belanda sudah banyak melakukan tindakan untuk merebut Indonesia kembali. Benar, Pak. Padahal Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Bagaimana ini, Pak? Sepertinya kita harus mengirimkan surat kepada Belanda untuk menghentikan operasi militer mereka.
Selain itu, kita harus melakukan perundingan bersama kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Baik, Pak. Kemudian, PBB membuat United Nations Commission for Indonesia untuk menengahi permasalahan ini dan membawa perwakilan kedua negara untuk melakukan perundingan pada 17 April 1949. Pada perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Dr. Van Rooyen. Terima kasih tuan-tuan yang telah datang pada pertemuan ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mel Kohran, selaku utusan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Saya di sini bertindak sebagai penengah sekaligus pemimpin dalam perundingan ini, yang dimana kita akan membahas tentang kepentingan Republik Indonesia ke depannya. Saya Muhammad Rum, beserta rekan-rekan saya. Di sini kami mewakili delegasi Indonesia. Saya Herman Van Rooyen dan rekan-rekan saya, kami merupakan perwakilan delegasi Belanda. Baik, karena kedua belah pihak telah berkumpul, saya anggap perundingan ini bisa kita mulai. Saya persilakan untuk pihak Belanda untuk memulai perundingan ini. Baik, kami ingin mengingatkan kembali kepada pihak Indonesia bahwa tujuan perundingan ini adalah untuk mengurangi ketegangan, bukan untuk memaksakan kehendak. Kesepakatan ini akan sangat memengaruhi Belanda di mata internasional, dan kami berharap perundingan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Posisi internasional memang lebih penting, Dr. Rooyen. Tetapi, kita memiliki hak untuk menentukan masa depan Indonesia. Kami juga tidak akan mengabaikan hak kami untuk merdeka. Kami meminta Belanda untuk pergi dari Yogyakarta, sehingga pemerintahan Indonesia dapat dipindahkan ke Yogyakarta. Baik, terima kasih kepada pihak Indonesia. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari pihak Belanda atas permintaan yang diusulkan oleh pihak Indonesia? Kami akan menyetujui permintaan tersebut, tapi dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah kami minta agar perang gerilya segera dihentikan. Baik, kami akan mempertimbangkan hal-hal yang dibahas dalam sidang kali ini. Baik, dengan persetujuan sementara antara kedua belah pihak, saya anggap perundingan ini berakhir dan akan dilanjutkan pada perundingan berikutnya dengan waktu yang telah ditentukan. Perundingan dilakukan cukup lama, namun singkat, dan sempat terhenti karena perbedaan pendapat. Perundingan yang berjalan lambat membuat Muhammad Hatta akhirnya datang ke Jakarta pada 24 April 1949. Tanggal 25 April 1949 diadakan pertemuan informal antara Muhammad Hatta dengan Ketua Delegasi Belanda, Dr. Van Rooyen, yang disaksikan langsung oleh Merle Kohran. Hasil pertemuan tersebut tidak diumumkan, namun Muhammad Hatta menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda. Selamat datang, tuan-tuan, ke pertemuan kita yang sempat tertunda. Sekarang saya akan memulai pertemuan ini, yang dimana saya meminta untuk kedua belah pihak untuk menyampaikan permintaan dan pernyataan kepada pihak yang berlawanan. Saya Muhammad Rum, ingin menyampaikan bahwa kami akan menghentikan perang gerilya serta mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kembalikan Yogyakarta kepada kami, Indonesia. Dengan itu, citra Belanda di mata internasional akan sesuai yang Anda inginkan. Bukan itu, lebih tepatnya agar kami bisa merdeka. Kalau begitu, kami menyetujui pengembalian Yogyakarta serta menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan tahanan politik. Bagaimanapun juga, ini adalah soal kemerdekaan. Seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan. Indonesia berhak merdeka dengan segala keuntungannya, bukan sebagaimana pihak yang tidak ada kaitannya malah merasa dirugikan. Bagaimanapun, konferensi harus segera dilaksanakan demi kejelasan bagi dua negara. Tidak ada pertumpahan darah, semuanya akan ditentukan dalam perundingan yang megah. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh agar konferensi segera diadakan setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta, dengan catatan perang gerilya dihentikan. Tentu, kami akan mundur dari perang fisik dan maju untuk kesepakatan yang lebih dewasa secara politik.
Baik, kesepakatan sudah bulat. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menyampaikan permintaan dan pernyataan mereka. Sekarang, saya akan membacakan hasil dari kesepakatan penting antara kedua belah pihak. Pertama, Republik Indonesia akan menghentikan perang gerilya dan menjaga ketertiban. Kedua, Belanda akan mengembalikan Yogyakarta, menghentikan agresi militer, dan membebaskan tahanan politik. Dan yang terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konferensi lanjutan guna membicarakan masa depan hubungan Indonesia-Belanda. Saya persilakan ketua delegasi masing-masing untuk maju dan menandatangani surat kesepakatan ini. Ini adalah langkah besar menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pertama, Republik Indonesia akan menghentikan perang gerilya dan menjaga ketertiban. Kedua, Belanda akan mengembalikan Yogyakarta, menghentikan agresi militer, dan membebaskan tahanan politik. Dan yang terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konferensi lanjutan guna membicarakan masa depan hubungan Indonesia-Belanda. Saya persilakan ketua delegasi masing-masing untuk maju dan menandatangani surat kesepakatan ini. Ini adalah langkah besar menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia. Perdamaian apa? Justru Belanda yang menghancurkan negara kita yang damai dan merdeka ini. Sementara kita tetap berjuang dan membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Namun, pemerintahan malah berunding. Dengan berunding, mereka sama saja menganggap negara kita tidak hebat. Mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Pada akhirnya, Jenderal Sudirman kembali ke Jogja dan menghentikan perang gerilya. Dirman, sudah dapat foto saya sama Dimas? Sudah, Pak. Terima kasih. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan kembali berkumpul dengan keluarga. Halo. Udah. Udah. Posisi yang Pin 6F titik 1 kamera roll. Suruh jangan banyak omong ya. Ya, silent. Keep roll. Kamera roll. Action. Ada keperluan. Merupakan perwakilan dari Ayo. saya Herman Panoyan dan rekan-rekan saya. Tuan-tuan, ke pertemuan kita yang seperti Action.
pihak yang tidak yang bersangkutan